Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ruang vektor Euclidean. Mungkin sebelumnya adik sudah belajar tentang vektor dan mungkin setelah membahas ruang di mana yang telah adik pelajari yaitu sampai ruang dimensi 3. Namun ahli matematika ada berpendapat bahwa vektor dengan titiknya 4, misalnya 5, 6, dan seterusnya juga mempunyai ruang dimensi 4, 5, dan seterusnya. Walaupun secara geometrik ruang dimensi yang lebih dari 3 itu tidak bisa digambarkan. Jadi kalau dalam matematik atau secara geometrik bahwa ruang yang bisa digambarkan itu sampai ruang dimensi 3. Tetapi secara matematis ruang dimensi itu sampai ruang dimensi n. Jadi dengan vektor n nanti akan dapat dibentuk ruang dimensi n. Nah, vektor dalam ruang dimensi n kita definisikan jika n adalah suatu bilangan bulat positif, maka ganda n berurut adalah sederet bilangan real, misalnya dalam suatu A1, A2, sampai AN. Himpunan semua ganda n berurut ini disebut dengan ruang dimensi n atau n space. Dan dinyatakan sebagai, kita gambarkan atau simbolkan dengan R pangkat N. Ini artinya ruang dimensi N, Rn. Ya. Jadi kalau ruang dimensi 3, R3 gitu ya. Tapi kalau R1 itu kita artikan dengan R saja. Jadi kalau R1 maksudnya adalah bilangan real. Jadi kalau R pangkat 1 itu lambang dari bilangan real. Sedangkan R2 itu berarti ruang dimensi 2, R pangkat 3 ruang dimensi 3, dan R pangkat 4 ruang dimensi 4, dan R pangkat N ruang dimensi N. Sedangkan secara geometris, ruang dimensi yang bisa digambarkan hanya sampai ruang dimensi 3. Untuk definisi dua faktor U, misalnya U dari U1, U2, jadi ada dengan titik U1, U2 sampai UN, dan V, faktor V, dengan titik F1, F2 sampai Fn, maka nanti ruang dimensinya sampai adalah ruang dimensi N, atau kita simbolkan dengan Rn. Disebut sama jika U1 sama dengan P1, U2 sama dengan P2, dan U3 sama dengan P3. Jadi nilai titiknya ini sama, maka itu disanakan bahwa vektor U dan vektor V sama. Kemudian jumlah P2 vektor U dan P dalam ruang dimensi N itu sama dengan ruang dimensi 3 atau 2 ya, yaitu penjumlahnya sama kita menjumlahkan titik pada baris pertama, pada kolom pertamanya. Jadi kalau vektor U ditambah vektor V itu sama kita menambahkan U1 ditambah P1, U2 ditambah P2, dan U3 tambah P3. Jadi nanti terbentuk vektor baru yang terdiri dari 3 titik yang hasil penjumlahan kedua vektor tersebut. Dan jika K adalah skalar, perkalian dari skalar, maka nanti berlaku juga dalam ruang dimensi N ini nanti bahwa jika satu skalar K dikalikan dengan vektor U, itu akan sama dengan KU1 dikali KU2, titik-titik sampai K dikali U. UDN ya, titik ke UN. Jadi sifat-sifat operasi vektor pada ruang dimensi N ya, itu hampir sama dengan ruang dimensi 3 atau 2. Jika U, V, dan W adalah vektor dalam ruang dimensi N, dan K dan L adalah suatu skalar, ya,
Ini nanti kita lambangkan bahwa U fenomen ini yang bercetak tebal itu adalah vektor, dan yang tidak dibold atau yang tidak ditebalkan itu adalah skalar. Maka terdapat beberapa sifat-sifat operasinya ya sebagai berikut ya. Kalau kita tambahkan maka akan berlaku vektor U tambah V akan sama dengan V tambah U. Kemudian berlaku juga U tambah P tambah W itu akan sama dengan U tambah P tambah W. Kemudian vektor U ditambah dengan vektor 0 itu akan sama dengan vektor 0 tambah vektor U akan sama dengan vektor U. Kemudian vektor U ditambah min U. Min U ini artinya kan ke dalam vektor itu arah yang berlawanan akan sama dengan 0. Hasilnya adalah vektor 0. Vektor 0 ya. Kemudian skalar K dikali skalar L dikali vektor U akan sama dengan KL kali U. Kemudian K dikali U tambah V akan sama dengan KU tambah KV. Kemudian K tambah L kali U akan sama dengan KU tambah LU. Kemudian satu ini identitas ya, berarti satu skalar 1, vektor 1 ya, salah ya. Misalnya satu ini 1 kali U, berarti ini U1 ini adalah vektor 1 dikali U akan sama dengan U. Ini adalah sifat-sifat operasi dari vektor pada ruang dimensi N. Kemudian jika U dan V adalah vektor-vektor sembarangan pada ruang dimensi N, maka hasil kali dalam Euclidean kita lambangkan dengan U titik V. Ini artinya vektor U dikali dalam dengan vektor V. Ya, hasil kali dalam Euclidean-nya definisikan bahwa nanti adalah kita perkalikan titik U1 dengan V1 ditambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Jadi hasil kali dalam Euclidean pada ruang dimensi N merupakan ruang dimensi N Euclidean. Contoh 1, misalnya hasil kali dalam Euclidean dari vektor-vektor, misalnya kita ruang dimensinya ruang dimensi 4-nya ya, mana titik U dan vektor V-nya mempunyai 4 nilai, yaitu U sama dengan vektornya 1, 3, 5, 7. Berarti ini ada 4 titik, kemudian V ini 5, min 4, 7, dan 0. Jadi kalau kita hasil kali dalamnya adalah perkalian titik ini ya, U kali titik V. Jadi min 1 kali 5 ditambah 3 kali min 4 ditambah 5 kali 7 ditambah 7 kali 0. Hasilnya adalah 18. Norma dan jarak pada ruang dimensi N itu hampir sama ya dengan dalam ruang dimensi 2 atau 3. Norma Euclidean dari suatu vektor U dalam ruang dimensi N definisikan dengan ini, kita lambangkan dengan, jadi normanya adalah ini ya, kita lambang dengan garis 2. U akan sama dengan, misalnya ada satu vektor U sampai, berarti anggota nilai titik-titiknya sampai N, jadi nanti akan sama dengan akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah titik-titik sampai UN kuadrat tambah ya. Sedangkan jarak Euclidean antara titik U dan P pada ruang dimensi N kita definisikan sebagai jarak, kita buat dengan lambang D U, V, atau bisa kita tulis juga dengan U dikurang V dengan garis jarak. Maka akar hasilnya adalah akar dari
U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat ditambah seterusnya sampai UN dikurang FN kuadrat. Ini jarak U ke V. Jadi dari titik U ke titik V pada ruang dimensi N. Jika U dan V adalah ruang dimensi 4, ya ini nilainya, tentukan norma Euclidean dari suatu vektor U dan jarak Euclidean dari titik U ke V. Jadi contohnya ini, jadi norma Euclidean dari vektor U kita hitung dengan ini ya, U kita kuadratkan 1 dikuadratkan tambah 3 kuadratkan tambah min 2 dikuadratkan tambah 7 dikuadratkan, hasilnya adalah akar dari 63 atau 3 akar 7. Kemudian jarak Euclidean antara titik U dan V itu akan sama dengan ini ya, 1 dikurangi 0 kita kuadratkan, ditambah 3 dikurang 7 dikuadratkan, tambah min 2 dikurang 2 dikuadratkan, tambah 7 dikurang 2 dikuadratkan. Ini 1, ini 4, min 4 kuadrat, ya, jadi 16. Ini min 2, min 2, min 4 dikuadratkan, 16 juga. Ini 7 dikurang 2 dikuadratkan 5 dikuadratkan 25. Hasilnya adalah akar 58. Ini cara menentukan norma Euclidean dan jarak antara dua vektor Euclidean. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz pada ruang dimensi N. Jika U dan V adalah vektor pada ruang dimensi N, maka berlaku hubungan bahwa mutlak perkalian dalam vektor U dan V akan kerjasama dengan norma U dikali norma V. Ya. Kemudian keortogonalan. Dua vektor U dan V dalam ruang dimensi N disebut ortogonal jika perkalian dalam dari Euclidean-nya dua vektor U dan V adalah sama dengan 0. Contohnya, misalnya kita punya vektor U ini dan vektor V ini adalah ortogonal karena kalau kita kalikan dalam, ya kalikan titik ya, kalikan dalam berarti nanti hasilnya apakah sama dengan 0? Ternyata terbukti bahwa dia adalah ortogonal. Ortogonal artinya adalah saling tegak lurus. Kemudian jika teorema Pythagoras pada ruang dimensi N, ya, jika U dan V adalah vektor ortogonal pada ruang dimensi N dengan hasil kali dalam Euclidean, maka jarak dari U tambah V kuadrat itu akan sama dengan jarak atau norma, ya, norma U kuadrat ditambah norma V kuadrat. Kemudian notasi alternatif untuk vektor pada ruang dimensi N. Misalkan U adalah vektor pada ruang dimensi N, maka notasi matriks vektor U adalah kita buat bahwa U akan sama dengan U seperti ini ya, ke bawah, atau U-nya nanti ke samping. Ya, tergantung nanti kalau vektor dalam matriks. Misalnya U dan V adalah vektor dalam ruang dimensi N, sedangkan U ini adalah U1. Oh, jadi kalau kita tulis ke bawah seperti ini, U1, U2, N dia dalam bentuk matriks, dan V-nya adalah V1, V2 sampai Fn, maka ini bentuknya jadi vektor seperti ini kan, karena kalau vektor dia kolomnya hanya 1. Maka perkalian dalam dari U dan V atau perkalian hasil kali titik itu maka akan sama dengan P transpos kali U. Ya. P transpos kali U. Jadi P transpos U kalau dalam perkalian matriks.
Misalkan ini contohnya, kita punya vektor U, min 1, 3, 5, 7, dan P adalah 5, min 4, 7, dan 0. Maka perkalian titiknya adalah U kali P akan sama dengan P transpos U. Ya. Di hasilnya adalah ini, kita transposkan ya jadi kolom jadi baris, baris jadi kolom. Ya. Kemudian ini kita kalikan ya. Kalau kali matriks ya, 5 kali min 1 ditambah min 4 kali 3 ditambah 7 kali 5 tambah 0 kali 7, hasilnya adalah 18. Jika A adalah suatu matriks N kali N dan U dan P adalah vektor dalam ruang dimensi N, ya, maka terdapat hubungan bahwa nanti suatu matriknya harus matrik bujur sangkar ya, itu banyak kolom dan barisnya harus sama, dan dia harus sama dengan ruang dimensi vektornya ya. Misalnya kalau 4 kali 4, maka ruang dimensi vektornya adalah ruang dimensi 4. Kalau matriknya 3 kali 3, maka nanti ruang vektornya ruang dimensi 3. Jadi maka berlaku rumusan seperti ini bahwa matrik A dikali matrik A vektor U dikali titik dengan P akan sama dengan P transpos kali matrik A kali vektor U akan sama dengan P transpos kali A matrik A dikali vektor U akan sama dengan A transpos kali P ditransposkan kali U dan akan sama dengan U kali titik N transpos kali P. Dan begitu juga dengan jika hubungan seperti ini, U kali A transpos P akan berlaku hubungan seperti ini, yaitu A adalah matrik dan vektor P ditransposkan kali U akan sama dengan P transpos kali A transpos kali U akan sama dengan P transpos kali A transpos U akan sama dengan A transpos kali U dikali titik dengan P. Biar lebih paham, kita misalkan ini ya. Ada satu matrik, kita punya matrik 3 kali 3, ini vektor U, ini vektor P. Kemudian perkalian matrik dengan vektor ya, perkaliannya yaitu ada harus bisa perkaliannya ya. Jadi kalau baris ini kita kalikan dengan kolomnya, yaitu ini 1 kali min 1 ditambah min 2 kali 2 ditambah 3 kali 4. Hasilnya 7 ya. Kemudian 2 kali min 1 ya ditambah 4 kali 2 ditambah 1 kali 4 ya. Hasilnya 10. Kemudian min 1 kali min 1 1, 0 kali 2 0, 1 kali 4 4. Hasilnya 5. Kemudian kita cari A transpos kali P ya. A transpos berarti matrik A ini kita transposkan, berarti kita rubah yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris ya. Ini letaknya jadi ini, yang baris pertama jadi kolom pertama, kemudian ini baris kedua jadi kolom kedua, kemudian ini yang baris ketiga jadi kolom ketiga. Kita kalikan dengan V ya. Kita kalikan matriks ya, kalikan matriks, hasilnya menjadi vektor min 7, 4 dan min 1. Ya. Dan ini kita membuktikan bahwa AU kali V itu bisa kita hitung dengan yaitu 7. Berarti tinggal kita kalikan ini aja lagi ya. P-nya adalah
min 2 kali 0 kali 5 ya. Sehingga kita kalikan titik, hasilnya adalah 11. Apakah A kali UV itu akan sama dengan U kali titik A transpos B? Ya, ternyata sama ya. U dikali A transpos B hasilnya adalah 11. Ini terbukti ya, bahwa A kali U kali B itu akan sama dengan U kali A transpos kali B. Itu kalian titik. Nah, ini ada latihan. Coba dikerjakan. Ini untuk latihan ada 2 soal ya. Tapi untuk soal 1 itu ada sampai E. Ini vektornya ruang dimensi 4 ya. Ruang dimensi 4. Maka coba tentukan nilai ini. Min U ditambah, jadi min vektor U tambah vektor V dikurang 4W. Kemudian ditentukan ini. Kemudian tentukan X ya. Jika ini dia. Kemudian ini tentukan jarak dari 3U kurang 5V tambah W. Kemudian coba tentukan perkalian titik U dan V. Dan untuk latihan 2, cari A, U titik V dan U titik AB. Jika matrik A-nya ini dan vektor U ini dan vektor V-nya ini. Coba kerjakan latihannya. Bagi yang bisa, silakan kirimkan di WA grup, kita diskusikan bersama. Nah, demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.